Pemirsa, tidak akan pernah ada orang yang membantah bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting untuk memajukan bangsa. Nah, walaupun banyak sekali sarana pendidikan di negara kita ini yang kondisinya sangat menyedihkan. Nah, ada beberapa pakar pendidikan internasional yang memandang bahwa sebenarnya bukan kondisi sekolah secara fisik yang menjadi masalah utama, tetapi sistem dari sekolah itu. Nah, pemirsa di rumah, Prakarsa Inovatif kita kali ini akan membongkar sistem sekolah yang lama yang biasa dipakai akan dirubah menjadi sistem sekolah yang terbuka, kreatif, interaktif, dan penuh keterlibatan masyarakat. Program MBS menjadikan para siswa lebih ekspresif, lebih berani, Saya tidak setujui pendapat Adet. lebih interaktif, dan lebih pintar. Tujuan dari CLCC itu adalah menjadikan sekolah menjadi pusat perubahan. Jangan dilihat sekolah fisiknya, tetapi dalam konteks pendidikan. Penerapan program telah membuahkan hasil yang mengagumkan. Di Bantaeng ini sudah semua sekolah, bukan saja di SD Impres Tapanje menerapkan manajemen berbasis sekolah, tetapi seluruh Kabupaten Bantaeng semua sekolah. Program MBS telah merubah pola pikir dan perilaku komponen dalam sekolah dan juga dalam masyarakat. Di mana sebelum lahirnya MBS di Bantaeng ini, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sekolah itu adalah milik pemerintah. Tetapi setelah masuk MBS, masyarakat telah menyadari bahwa sekolah itu adalah milik kita bersama. Mengapa program MBS adalah sebuah prakarsa inovatif? Ada 3 hal yang sangat menunjang pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama adalah manajemen itu sendiri, kemudian pakemnya atau proses belajar mengajarnya, yaitu pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan partisipasi masyarakat. Salah satu ciri khas program manajemen berbasis sekolah adalah akuntabilitas publik. Maksudnya, semua anggaran baik itu datanya dari pemerintah maupun yang dari masyarakat perlu disampaikan kepada masyarakat, dikemanakan itu uang. Dan dengan anggaran yang terbuka dan transparan, masyarakat tidak perlu lagi ragu dalam memberikan bantuannya terhadap sekolah. Sebagai contoh, lapangan ini yang digunakan anak main takraw ini adalah berkat partisipasi dari masyarakat. Karena kami sadar dan kami tahu bahwa anggaran terhadap sekolah itu sangat terbatas dan hanya mampu membiayai hal-hal yang bersangkutan paut dengan pembelajaran. Salah satu fokus MBS adalah menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan interaktif. Dulu sebelum MBS, dinding-dinding ini kosong. Sekarang dengan adanya sistem pembelajaran pada MBS itu, yang membedakan guru dulu itu mulai dari awal pembelajaran, guru mulai berbicara pertama sampai di akhir pembelajaran. Sekarang dengan adanya sistem pembelajaran pakem, maka siswa diberi tugas secara berkelompok sebagai pengganti guru di depan kelas memberikan ceramah. Kami dari kelompok Australia akan membacakan jenis usaha. 1. Pertanian. Contohnya jagung, cengkeh, padi, coklat, lembot, bawang, tomat, kol, sawi, singkong. Anak yang bisa berkembang di kelas nantinya akan bisa mengembangkan kemajuan bangsa. Yang saya sukai sekarang saya laksanakan adalah program MBS pakemnya. Pakem itu adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan saya sudah terapkan di SD 38 Jana-Jana yang sekarang ini.
Program MBS juga merubah pola pikir dalam masyarakat. Peranannya pertama itu membantu sekolah, kemudian memantau perkembangan pendidikan, kemudian mengawasi masyarakat itu. Jadi itu kunci utamanya Pak, pada masyarakat. Beda dulu kita orang tua murid itu tidak sekali karena kita sama guru bilang ada gurunya. Gitu ya, sekarang beda sekali biar masyarakat termasuk ini ibu saya juga dengan orang tua murid terlibat dalam pendidikan. Pemirsa, manajemen berbasis sekolah atau MBS atau juga CLCC dalam bahasa Inggris merupakan prakarya inovatif yang sangat menarik. Dan yang menariknya juga bahwa sistem MBS ini bisa dipergunakan atau diterapkan di mana saja. Nah, pemirsa di rumah, mari kita saksikan lanjutan tayangan tadi. Implementasi MBS secara benar akan memberikan manfaat positif terhadap perubahan perilaku warga sekolah. Salah satu kelebihan daripada program manajemen berbasis sekolah ini adalah kita sudah bisa memilih dan menentukan sendiri apa kebutuhan kita. Contohnya dalam penggunaan buku dan alat. Dulu buku itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Sekarang kita sendiri yang memilih sesuai dengan selera kita. Termasuk alat yang kita butuhkan, kita rancang, kita buat sendiri, lalu kita manfaatkan untuk anak-anak kita sendiri. Itu lebih efektif penggunaannya ketimbang dulu yang dilopin dari pemerintah pusat yang tidak bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan walaupun kita masih menggunakan kurikulum nasional, tetapi dengan program MBS ini kita lebih fleksibel di dalam mengembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah kita, termasuk kebutuhan sekolah ini. Dalam MBS dilaksanakan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang mampu memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Kalau dulu Pak, sebelum adanya pakai MBS, maka anak-anak itu seakan-akan diberitahu jawabannya. Artinya guru lebih aktif daripada siswa. Sekarang dengan adanya pakai ini Pak, maka diharapkan sama-sama aktif antara guru dengan guru itu sendiri Pak. Naik 4 ban. Pertama 1, 2, di sebelahnya lagi. Jadi anak-anak, apakah dari ciri-ciri mobil ini? Ya Pak, spionnya ada 2 Pak. Spionnya ada 2. Walaupun pada awalnya program MBS didanai oleh lembaga donor internasional, namun kini pemerintah Indonesia mulai menggulirkan dana khusus untuk program ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat bangga dengan program MBS di sekolah ini. Yang mana program MBS berjalan di sekolah ini didanai oleh dana pemerintah daerah 100%. Dan keberhasilan program MBS bisa terlihat pada diri masing-masing siswa. Mereka menjadi lebih ekspresif, lebih berani, lebih interaktif, lebih pintar. Waktu itu sebelum ada pakai Pak, rata-rata anak tidak mau berbicara. Takut mengeluarkan pendapat. Sekarang dengan adanya MBS, alhamdulillah, maka semua anak saya berani berbicara. Benda-benda yang ada di hadapannya. Benda-benda yang dipanaskan. 1. Besi. Setelah beberapa saat dipanaskan, yang terjadi besi terasa panas. Setuju sekali, karena sistem sekarang kan anak-anak diajak berkreatif cara belajarnya. Tidak kayak dulu. Kayak dulu orang tua kan setengah mati juga membimbing di rumah. Ada hasil, terutama anak kelas 1-nya kan. Dulu kan waktu nanti kelas 3 kan bisa mampu membaca. Sekarang sudah kelas 1 sudah mampu, baru 2 bulan jalan, 1 bulan, 2 bulan di sini sudah bisa membaca. Tetapi bisakah program MBS ini dikembangkan di daerah lain? Ya mungkin seperti komitmennya teman-teman yang di Dinas Pendidikan mengembangkan kepercayaan yang diberikan oleh Bupati, dilihat hasilnya bagus, ya kenapa tidak dikasih dana misalnya kalau memang hasilnya bagus. Sebenarnya manajemen pendidikan MBS yang merupakan suatu manajemen pendidikan, kenapa pemerintah daerah gigih untuk melaksanakan itu?
karena itu adalah salah satu program di dalam penentuan pencapaian daya serap, sehingga pemerintah daerah sangat mendukung daripada pelaksanaan MBS. Ternyata banyak tim yang sengaja ditugaskan untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program MBS ini. Sekolah ini Pak ada 3 orang dari Kabupaten Halmahera Selatan untuk datang magang di sekolah ini. Seperti yang ada saya lihat di sini, belum kita dapatkan di Halmahera Selatan. Kalau saya di sekolah saya belum ada pajangan seperti ini. Jadi manfaat kita ke sini, kita mau lihat apa yang ada di sini, kita akan terapkan di Halmahera Selatan.